kita melanjutkan ke pembahasan tema berikut ini, jangan lupa untuk like-nya dan klik tombol subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Irvaldi. Ini kebetulan saya lagi di dapur, lagi meriksa perlengkapan dapur di rumah. Kebetulan minyak goreng baru dapat tadi pagi. Dan juga tadi saya ke pasar, berbagai barang-barang kebutuhan pokok sudah mulai naik-naik semua. Nggak tahu deh masalahnya di mana. Pokoknya bukan hanya persoalan sekarang ini minyak goreng yang langka, setengah mati mencarinya. Berbagai barang kebutuhan lainnya juga naik, ya daging, ya cabai segala macam meningkat. Oke, kita bukan mau bahas yang lain, kita membahas yang sekarang yang paling ramai dibicarakan orang, yang menjadi masalah hampir di seluruh wilayah Indonesia, yaitu masalah kelangkaan minyak goreng. Kita akan membahas itu, kita akan membahas tentang minyak goreng. Kelangkaan suatu komoditas atau produk konsumen tertentu secara teori keilmuan hanyalah disebabkan oleh dua hal, yaitu pertama, adanya lonjakan demand atau kebutuhan dan permintaan, dan kedua, adanya hambatan di suplai, yaitu penawaran dan pengadaan. Dari teori keilmuan yang sangat sederhana tadi dan mudah untuk diterima dan dicerna, dari logika ini saya akan mencoba membuat analisa tentang apa yang terjadi di negara kita saat ini, di mana saat ini negara kita sedang mengalami kendala berupa kelangkaan produk minyak goreng. Saya akan coba menerawangi di mana letak kendalanya. Sesuai kondisi dan fakta bahwa kehidupan masyarakat saat ini normal-normal saja. Tidak ada satu event atau hajatan ya seperti mungkin lebaran, natalan, atau hal-hal yang lain yang menyebabkan orang tiba-tiba butuh barang. Tiba-tiba mendadak orang butuh barang dalam jumlah besar. Apalagi adanya lonjakan jumlah penduduk yang menyebabkan permintaan bertambah. Sama sekali tidak ada. Jadi, masalah di sisi permintaan atau demand boleh dikatakan ya sama sekali tidak ada. Maka dapat disimpulkan bahwa kelangkaan ini penyebabnya dari faktor yang satu lagi, yaitu faktor dari sektor pengadaan atau supply. Apakah karena itu adanya mungkin ya semacam mafia dagang atau kartel, ataukah karena produsen menurun produksinya, mungkin pabrik-pabrik banyak yang tutup, ataukah karena impor terhenti, ya mungkin disebabkan macetnya pembayaran kepada importir, kepada eksportir, dan nunggak barangkali hutang dan macam-macam, ya kita nggak tahu. Dan ada berbagai macam kendala lainnya yang menyebabkan suplai terkendala saat ini. Yang jelas, persoalan di sisi suplai ini sepenuhnya berada di ranah pemerintah, berada di radius jangkauan pemerintah, atau domainnya pemerintah. Atau dengan kata lain, persoalan ini hanya pemerintah yang bisa benahi. Dan itu bisa terbenahi dengan baik jika ada campur tangan pemerintah selaku pemilik kuasa tertinggi. Sama sekali bukan tanggung jawab masyarakat umum. Masyarakat umum tidak punya jangkauan untuk mengurus hal yang menyangkut suplai. Nah, penerawangan saya mengatakan pemerintah saat ini sedang memendam suatu masalah. Bisa masalah yang berhubungan langsung dengan minyak goreng itu sendiri, ataupun masalah lain, yang mana masalah itu menyebabkan atau berimbas kepada suplai minyak goreng yang jadinya terhambat. Kesimpulannya, sepertinya kita semua rakyat Indonesia harus bersiap bahwa masalah kelangkaan minyak goreng ini akan berlangsung lama. Karena kalau masalahnya itu ada di sisi suplai atau penyediaan dan pengadaan, berarti ada masalah yang besar. Ya, karena tak terasa persoalan kelangkaan ini sudah berlangsung 2 minggu. Sudah lebih dari 2 minggu. Dan sampai sekarang belum ada langkah perbaikan. Belum ada langkah perbaikan yang nyata, yang berefek langsung. Nah, itu dapat diartikan sepertinya pemerintah sedang tidak mampu. Nah, kalau pemilik otoritas tertinggi sendiri tidak mampu, dalam arti kata sedang dalam kondisi terkendala, maka artinya ya jelas ini ada masalah yang sangat besar. Ya, dan sesuai kodrat alam dan takdir alam, bahwa yang namanya masalah besar tidak akan pernah bisa terselesaikan dalam waktu singkat, kecuali ada langkah atau keputusan drastis dan frontal. Namun pasti akan menimbulkan konsekuensi besar lainnya. Oke kawan-kawan, demikian pemaparan singkat saya. Semoga apa yang saya paparkan ini bisa jadi panduan tentang keadaan kondisi perminyakan kita ini, perminyak gorengan, dan apa yang menjadi kendala pemerintah. Mungkin kendala besarnya sampai saat ini tidak jelas, karena dari pemerintah sendiri ya beberapa kali
menteri pun seperti membuat pertanyaan, nggak tahu di mana kendalanya. Nah, apakah memang benar-benar dia nggak tahu, atau ada sesuatu yang dia tahu, tetapi memang karena persoalan besar yang membuat kendala minyak goreng ini harus ditutupi. Ya, wallahu alam. Oke, demikian. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Mohon kiranya disikapi dengan positif dan bijak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.